Serak jerakan, kembali lagi di video Nidu Garasi. Dan di video kali ini kemarin kita terakhir upload itu yang untuk yang Gen 3 jerakan yang warna hitam. Iya, kalau nggak salah hitam ya, hitam solid. Dan untuk video kali ini kita akan membahas satu unit Limo generasi 2 tahun 2012 yang warna grey. Sementara untuk tahun 2012 memang sudah habis stok kita, tinggal tahun 2013 yang generasi 2 dan juga tahun 2014 yang generasi 3. Nah, di unit yang grey tahun 2012 ini akan saya jelaskan satu persatu mulai dari mesin dan lain-lainnya. Tapi sebelum itu, bantu untuk mengembangkan channel kita dengan cara klik tombol subscribe, like, dan loncengnya. Dan juga komentar di bawah bila ada yang ditanyakan dari para juragan semua. Dibantu juga share ke relasi, sahabat, anak family, semuanya lah rekan-rekan juragan untuk membantu mengembangkan channel Nidu Garasi. Jangan lupa juga untuk follow di Instagram kita nidu_lancer atau di TikTok kita Nidu Garasi. Nah, langsung aja juragan kita ke pembahasan untuk unit ini. Unit ini adalah unit tahun 2012, unit Limo Toyota Limo jerakannya, bukan Vios, tahun 2012 yang sudah kita lakukan restorasi. Nah, untuk restorasi yang kita lakukan itu restorasi apa aja? Oke, yang pertama akan kita bahas adalah ke mesinnya. Nah, di mesin yang Toyota Limo tahun 2012 ini sudah kita turunkan total. Nah, maksudnya turunkan ini sudah kita pecah, untuk mesinnya juga udah kita cek semua, dan juga ada beberapa pergantian part yang sudah aus. Nah, contohnya runtutannya adalah ketika habis kita turunkan, unit ini akan kita cuci dulu untuk dilakukan blasting. Nah, kenapa kok dilakukan blasting? Karena ketika kita lakukan blasting, maka untuk logam-logam yang awalnya itu ada kotoran, ada debu, ada uli, itu akan kembali seperti semula ketika logam ini dikeluarkan oleh pabriknya, sehingga hasilnya akan seperti ini. Jadi membuat logam ini kembali seperti awalnya, tidak ada bekas uli dan juga tidak ada bekas debu. Nanti kalau semisal ketika kita udah wungkul, nah ini juragannya, nah ketika ada bekas ulinya akan ketahuan. Nah, lanjut lagi, ketika sudah kita blasting maka akan kita lakukan namanya untuk pembongkaran, untuk mengecek komponen-komponen dalam seperti metal jalan, metal duduk, terus kruk as gitu, terus metal bulan itu akan kita cek juga. Habis itu pompa oli itu yang terpenting, terus seker, reseker, boring, habis itu jalur air itu akan kita cek juga. Terus untuk atas itu noken as, klep-klep, seal klep itu juga akan kita cek juga. Nah, sementara untuk part-part yang kita ganti juragan, di situ ada beberapa part yang kita rasa sudah aus, terus waktunya ganti, seperti metal jalan, metal duduk itu udah pasti kita ganti, metal bulan. Nah, kalau misal memang diganti yang standar itu tetap tidak memungkinkan karena udah ada baret, terpaksa kita harus seser dan kita naikkan ke 0,25. Nah, di lain itu juga ada ring shaker yang kita ganti, ada seal klep yang kita ganti, ada juga water pump yang kita ganti, dan semuanya pokoknya spare part yang dirasa memang sudah aus dan tidak bisa bertahan, maka akan kita ganti baru. Untuk beberapa merek juragan ya, seperti metal jalan, metal duduknya biasanya kita pakai merek yang Taiho. Terus Berserker juga kita pakai merek yang apa itu ya, Taiho kalau nggak salah, sama NGK, NIR kalau nggak salah, entah apa. Tapi ini ada videonya juragannya. Ada juga yang kita pakai ori, tergantung dari stok yang ada di sini. Tapi rata-rata kita biasanya pakai Taiho, sama untuk ring shakernya itu kita pakai wadahnya kuning bentuknya juragannya. Dan ori, ini ori yang warna merah. Rata-rata itu untuk stok saat ini memang tersedia yang warna ori. Packing set itu udah pasti kita ganti. Nah, selain spare part yang di mesin yang kita ganti, kita juga akan lihat untuk beberapa spare part yang ada di kaki-kaki, seperti bos arem, ball joint, terot, long terot. Terus untuk gemo atau untuk stempet itu pasti kita lakukan stempet semua ulang. Dan untuk kokel-kokel juga kita kondisikan kokelnya itu dengan bootnya yang baru. Nah, sementara itu juga juragan di kaki-kaki ini seperti kampas rem itu biasanya kita ganti baru, sehingga kondisi di kaki-kaki sudah prima, di mesin juga sudah prima, barulah kita lanjut ke bagian bodi.
Nah, di bodi untuk yang generasi 2 ini juragan, yang pertama itu akan kita lakukan untuk body repair, penutupan beberapa titik-titik yang memang biasanya kita tutup, seperti di atas itu, atasnya taksi biasanya kan ada tempat tulisan taksi. Nah, itu kan kita las, kita kondisikan biar tidak ada kebocoran. Lampu sein biasanya juga kita buang. Terus beberapa titik yang penyok-penyok juga akan kita kenteng dulu. Setelah dikenteng semua, posisi sudah presisi semua, pintu sudah diselaraskan semua, nut sudah bertemu, barulah kita buat bracket untuk bumper depan dan juga untuk bumper belakang, sehingga antara gap bodi sama bumper itu seperti kondisi yang aslinya. Dan ketika itu sudah ketemu semua, kondisi sudah bagus, barulah kita lakukan namanya pendempulan, epoksi, dan pengecatan lah, intinya di situ. Dan untuk yang warna grey ini merupakan warna grey dengan bahannya glossy. Terus untuk pernisnya kita pakai auto glow, sehingga untuk ketahanannya itu insya Allah akan tahan dan awet, karena bahan yang kita pakai ini bahan yang bagus. Pernis pun kita pakai Alpha Gloss yang spesial untuk pernisnya. Nah, dari interior, dari eksterior juragan kita ke interior. Nah, untuk interior ini biasanya kita lakukan pergantian jok sama kulitnya ya, yang sobek-sobek, yang seponnya sudah masuk, udah istilahnya kempos, itu langsung kita ganti seponnya dan kita ganti kulitnya, sehingga kondisinya sangat rapi seperti ini. Untuk doktrin pun juga gitu, kita biasanya kondisikan dengan yang bekasnya ada stiker, itu kita spray ulang, kita cat ulang dengan cat yang agak tipis, dan cat yang memang khusus doktrin itu akan membuat cat yang di doktrin ini nggak begitu gampang baret. Ya tetap nanti kalau misal kena media tetap akan baret, karena kan media dalamnya kan udah halus, tapi tidak cepat baret karena ada teknik sendiri di bagian pengecatan, sehingga kalau cuma kena tangan senggol gini dia tidak akan baret. Kuku gini aja insya Allah dia tidak akan begitu istilahnya sampai ngelentek cat gitu juragan, enggak. Tapi kalau di warna yang lain, mungkin di krem atau apa, itu riskan sekali dengan baret. Tapi kalau kena besi atau apa pasti baret. Yang jelas ketahanannya sama orinya memang beda, tidak sekuat dengan yang orinya, karena beda bahan lah, dan pengecatannya itu kan juga di bahan yang sudah halus, itu memang beda. Meskipun beberapa kemarin itu kita pakai PP primer yang khusus plastik, itu sudah kita uji coba juga, itu tidak akan sesempurna yang awal untuk di dashboard dan doktrinnya, tapi itu tidak akan, meskipun yang biasa yang kita semprotkan itu juga tidak akan cepet juragan, itu juga tetap awet. Cuma kalau semisal yang orinya itu 100% kondisinya awetnya, katakan gitu ya, nah kondisi yang kita pakai ini kurang lebih hampir 60-70% lah yang kita perbaiki dengan spray cat interior ini. Dan kita sudah uji coba juragan dengan beberapa teknik dan juga untuk beberapa bahannya. Nah, dari interior ini biasanya seperti audio ini masih kondisinya standar ya, audio standar. Bahkan untuk kaca film ini juga sebenarnya masih belum ada, tapi ini ada tambahan sendiri di kaca film yang grey. Dan talang air itu udah free ya, talang air juga udah free dari kita. Nah, dari beberapa ulasan yang saya sebutkan untuk Limo Gen 2 Grey ini, tidak lupa juga kalau juragan ketahui setelah pengecatan itu kita lakukan anti karat luar dan dalam. Ini tujuannya untuk lebih mengawetkan kondisi unit agar tidak mudah keropos. Anti karat yang kita pakai itu kita pakai bahan penta. Sementara untuk di bagasi belakang pun juga kita lakukan anti karat juga. Nah, kan setelah beberapa progres yang sudah kita lakukan ini, biasanya di terakhir itu ada revisi gitu, ada juragan. Jadi setelah progres berjalan terus ada revisi, ini kurang ini kurang itu, sampai akhirnya nanti benar-benar dari saya sudah bilang quality controlnya oke dan masuk. Dan juga tidak lupa kita lengkapi dengan toolkit seperti dongkrak, kunci roda, itu kita lengkapi juga. Untuk pelek yang didapat dengan harga 56 itu pelek ringnya ya ring 15 seperti ini, ban second juragan, dan kondisi bannya ya enggak bagus-bagus amat, dibilang biasa ya biasa.
Terus kondisi peleknya ini bukan pelek baru tapi pelek second, tapi masih bisa dipakai lah. Mungkin ulasan untuk yang Gen 2 ini saya rasa cukup sampai di sini dulu Juragan. Nanti akan kita readykan untuk unitnya, beberapa unit yang sudah kita ready. Tapi ini ada juga yang unit ready warna grey tadi udah laku, terus beberapa unit lainnya juga laku. Berarti yang ready tinggal apa ya? Tunggu videonya. Serok Juragan.